Ya saya kira ini kesempatan sekali seumur hidup ya. Bahwa kalau kita tidak memperjuangkan Mas Ganjar, dia yang paling pantas jadi presiden. Kita akan nyesal seumur hidup nanti. Kan katanya menteri-menteri nggak perlu mundur. Kalau BUMN kan wajib mundur. Kita diajarin di dalam partai kita harus taat konstitusi. Keputusan Ahok mengundurkan diri sebagai komisaris utama PT Pertamina dianggap sebagai langkah berani. Yang menariknya, setelah Ahok tidak menjabat lagi di perusahaan milik negara tersebut, mantan suami Veronica Tan ini lebih frontal menyerang Presiden Jokowi yang seyogyanya adalah teman dekatnya sendiri. Ahok mengatakan kalau Gibran itu masih labil dan belum pantas maju sebagai cawapres. Ahok juga menyindir Presiden Jokowi dengan sebutan sang pelanggar konstitusi. Padahal karir politik Ahok dan kepopulerannya diraih berkat pertolongan Jokowi. Ibarat kacang lupa kulitnya, dejavu Ahok, perceraian dan fitnah kepada mantan. Mari simak videonya, namun sebelum lanjut, klik subscribe-nya sekarang juga. Presiden Jokowi tidak pernah memusuhi siapapun. Ia selalu merangkul kompetitornya untuk masuk ke dalam kabinetnya. Namun Ahok justru sebaliknya. Ia menganggap Jokowi adalah musuh. Tindakan Ahok ini membuat dejavu semua orang, sekaligus membuktikan sikap Ahok yang cukup egois. Masih ingat ketika Ahok menceraikan Veronica Tan pada 2018? Saat itu Ahok memposisikan dirinya sebagai korban. Ahok akhirnya berhasil cerai dan tak lama, ia kemudian menikah dengan Puput Nastiti Devi. Sementara Veronica Tan yang disebutnya tukang selingkuh sampai saat ini justru masih setia sendiri. Fitnah yang dilakukan Ahok kepada mantan istrinya terulang lagi, tapi kali ini di dalam ruang politik. Jokowi yang sudah dicap Ahok sebagai musuh dan mantan teman tak luput dari fitnah kejam seorang Ahok. Tetapi seharusnya Jokowi tidak perlu sakit hati, karena kejadian ini membuatnya mengetahui karakter Ahok yang sebenarnya. Sama seperti Veronica Tan yang memilih bungkam agar suasana tidak keruh, Jokowi pun tak pernah membalas perkataan Ahok. Padahal ketika Ahok dikeroyok oleh FPI dan dipenjara selama 1 tahun 8 bulan, Jokowilah yang memberi pundak untuknya bersandar. Ketika itu, saat Ahok keluar penjara, ia kehilangan karirnya. Ia juga kehilangan dukungan dari penggemarnya. Namun Jokowi merangkul Ahok dan memberikan dia 1 kursi komisaris utama di PT Pertamina. Karir Ahok dan kepercayaan dari rakyat kemudian kembali terbangun. Meski pada akhirnya di tahun 2024 ini, Ahok seperti lupa bagaimana caranya berterima kasih. Bapak tanya sama saya, kalau saya sudah nggak jadi presiden, kira-kira Pak Ahok masih bisa ada di Pertamina nggak? Saya bilang nggak mungkin, Pak. Kenapa? Ya masing-masing presiden punya temennya. Nah, Dia mau taruh temennya dong. Nah, tapi untungnya buat saya, coba kita ngomong jujur. Kalau bukan teman presiden, mana mungkin saya jadi Komut Pertamina. Walaupun setelah saya masuk, saya bisa tunjukkan saya ada portofolio, kemampuan. Tapi yang lebih banyak juga, kalau yang presiden asal pilih-pilih kan masalah juga. betul. Nah, presiden kan tahu kan, dia udah tahu tempatin orang mana yang lebih cocok. Makanya beliau bilang jadi dirut lebih cepat eksekusinya. Ahok mundur dari Pertamina setelah didesak kubu PDIP dan Megawati. Meyakini Ahok punya masa dukungan yang besar, padahal pada faktanya rata-rata pendukung Ahok adalah fans fanatik Jokowi. Apakah tindakan Ahok mundur dari Pertamina adalah blunder oleh sikap Megawati yang menggebu-gebu? Walau akhirnya kebaikan Jokowi dibalas dengan kejahatan Ahok, namun satu yang pasti, kemenangan akan menjemput orang benar yang diridhoinya pada tanggal 14 Februari minggu depan. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. And see you next video. Bye-bye.